Dari surrender kita akan hope for miracle. Biasanya di saat-saat seperti itu orang rajin berdoa guys. Tiba-tiba ingat Tuhan ya. Please God. Kankerku ini stadium 4 katanya. 7 bulan lagi hidupku. Apa yang harus aku lakukan? Baru nanya guys. Dulunya waktu masa sehat-sehatnya gak pernah nanya apa harus dilakukan. Tujuan hidupnya apa. Apa yang harus dia buat untuk membuat dunia ini jadi lebih baik. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Aku mengintip Sagittarius deh. Oke, mudah-mudahan dilancarkan rencananya dan dimudahkan urusannya. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Sagittarian Kolektif Sun Moon Rising Venus dan Mars di bulan November 2023 ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah, Ray? Karena setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia atau yang penuh dengan misteri ya guys. Apa itu? Ada orang masuk UGD guys. Aduh, mudah-mudahan dia segera cepat sembuh ya. Oke. Jadi inilah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu ya, untuk kita bisa mengintip sedikit apa sih yang dirahasiakan atau misteri apa yang tersembunyi darimu di bulan November. Oke, karena memang tidak ada rahasia yang akan tersimpan selamanya guys, dan tidak ada misteri yang akan terselubung selamanya. Pasti akan segera naik ke permukaan. Dunia ini berubah, tidak ada yang bisa disimpan selama-lamanya. Oke, harapanku nanti ketika kamu berhadapan langsung dengan misteri atau rahasia yang akan terkuak ini, kamu sudah siap guys. Pesan ini untuk kamu bisa bikin persiapan atau referensi Sagittarius, oke? I hope so ya. Yang jelas aku bicara dengan banyak Sagittarian sekaligus ya guys. Jadi tidak semua Sagittarius akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa guys, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Oke, dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Sagittarian. Ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Bisa tentang karir, keuangan, romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Just take how it resonates to your personal life lah. Oke, kita akan segera mulai dari oracle dulu tentunya. Ini akan menjadi pilot readingan kamu ini ya. Echo Thunder, Echo Thunder, Holy Spirit to come to the city. For Sagittarian, kolektif Sun Moon Rising Venus and Mars. Hidden Energy, 3 kartu dari bawah, terima kasih. Gitu-gitu amat Sagittarius. Oke, surrender, menyerah. Bukan menyerah ya guys, pasrah ya surrender. Sorry, aku sering lupa deh, itulah karena kebiasaan pola pikir lama itu loh guys. Surrender itu bukan menyerah, surrender itu pasrah. Menyerah itu give up. Menyerah dan pasrah itu dua hal yang berbeda ya. Aku udah pernah bilang belum Segi? Menyerah itu guys artinya kamu tidak akan melakukan apapun lagi. You stop doing anything about any particular situation. Aku tidak akan mau melakukan apapun lagi. Itulah dia menyerah dan tidak berharap apapun lagi. Oke. Sementara kalau surrender, kamu akan melakukan yang terbaik dan berharap hasilnya itu yang terbaik, tapi tidak menjadikannya patokan. Oke. Contoh laginya kayak gini. Di rumah sakit misalnya, Bapak, kata dokter misalnya, Bapak terkena kanker stadium 4, sudah tidak bisa diobati lagi. Usia Bapak mungkin sekitar paling lama 7 bulanan lah begitu. Ini dia bedanya orang yang give up dan surrender. Bedanya orang yang menyerah dan yang pasrah. Yang menyerah akan bilang begini guys, oh iya Pak, sekitar 7 bulan lagi ya Pak dokter. Iya. Oke, kalau begitu hentikan semua pengobatan. Saya gak mau datang ke rumah sakit lagi. Saya gak mau minum obat lagi. Kasih izin saya pulang supaya saya di rumah saja menunggu ajal saya. Itulah orang yang give up atau yang menyerah ya. Tapi orang yang surrender akan seperti ini. 7 bulan lagi Pak dokter. Iya, prediksi Bapak 7 bulan lagi. Iya Pak, betul. Kalau begitu lakukan pengobatan terbaik untuk saya Pak. Kalau perlu rawat inap, rawat inap. Kalau perlu rujuk ke rumah sakit lain, rujuk saya ke rumah sakit lain. Saya akan lakukan yang terbaik. Hasilnya biarlah terserah sama Tuhan. Itu orang yang surrender. Beda kan? Kamu disuruh yang surrender. You still do the best you can do, but don't expect for the best result.
sesuai dengan yang kamu bayangkan. Jangan berharap hasil. Lakukan saja yang terbaik yang bisa kamu lakukan, katanya Sagittarius di bulan November ini. Hati-hati ya guys, devil mungkin akan mengalihkan pikiran kalian, membuat pikiran kalian kacau tentang perbedaan antara give up dan surrender. Bayangkan itu beda banget guys, bapak yang kena kanker tadi. Dari yang tidak melakukan pengobatan dengan yang melakukan pengobatan itu beda banget. Dan devil ini sering main di situ, macam-macam permainan devil ini. Termasuk dari kata-kata, ya permainan kata-kata dia tuh bisa selipin pikiran kita begitu. Dan kamu ngerasa karena surrender ini dianggap give up, oh berarti aku tidak akan melakukan apapun lagi. No, you need to do the best thing in your life. Ya, dalam hal apapun itu, do the best katanya. Misalnya bisnis kamu ngerasa kayak hampir anjlok, bentar lagi udah nggak ada harapan lagi begitu. Surrender itu artinya kamu tetap jalankan bisnismu guys. Toko itu kamu tetap buka, warungmu itu tetap kamu buka, angkringanmu itu tetap kamu buka kalau malam. Itu surrender. Tapi kalau orang yang give up, dia udah nggak buka lagi. Beda ya. Jadi kamu disuruh surrender katanya dalam hal apapun itu ya guys, di November ini yang menurutmu sudah tidak ada harapan lagi. Ketika memang sudah tidak ada harapan lagi menurut manusia, waktunya untuk surrender. Dari surrender kita akan hope for miracle. Biasanya di saat-saat seperti itu orang rajin berdoa guys. Tiba-tiba ingat Tuhan ya, please God, kankerku ini stadium 4 katanya, 7 bulan lagi hidupku, apa yang harus aku lakukan? Baru nanya guys, dulunya waktu masa sehat-sehatnya gak pernah nanya apa harus dilakukan, tujuan hidupnya apa yang harus dia buat untuk membuat dunia ini jadi lebih baik. Dia gak pernah mau menanyakan. Dia hanya pengen membuat dirinya lebih baik. Don't care about any other people. Kalian kayaknya akan banyak yang seperti itu di November ini, Sagittarius. Karena hoping for miracle guys, karena surrender ini. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Please bless this reading for Sagittarian. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, Hidden Energy for November 2023. Thank you very much. Hush. Oke, sesuai dengan judulnya 3 kartu dari bawah. Hanya 3 kartu saja dan diambil dari bawah. Dan apapun kartu terbuka itu yang akan aku sampaikan ke kamu ya Sagittarius. 8 of Wands, Page of Pentacles, dan kemudian the Queen of Swords. Ini seperti mendapat pesan yang baik sebenarnya, tapi kamu tidak bisa lihat sisi baiknya, dan kemudian kamu defense dengan pesan tersebut. Defensif. Oke. Apalah ya guys contohnya ini ya. Oke. Kita kembalikan ke yang tadi aja, ke kanker stadium 4 itu. Walaupun gak enak aku ceritainnya guys, aku males banget cerita-ceritain yang begitu sebenarnya. Tapi disuruh ambil contohnya itu ya itu lagi. Let's say kamu memutuskan untuk surrender setelah kamu melihat kartu ini toh ya. Oh berarti kata Sirai surrender dan give up itu beda. Surrender aku akan do all the thing that I can do, the best version, dan kemudian let's see the result begitu. Oke, kemudian kamu akan bilangkan sama dokter itu, lakukan pengobatan terbaik untuk saya Pak Dokter. Dari 3 kartu ini kayak begini skenario yang mau terjadi. Oke, pengobatannya adalah seperti ini. Kemudian disampaikan sama dokter bla 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 bla. Kemudian kamu bertanya bagaimana resikonya atau bagaimana peluangnya gitu kan. Karena limit waktu hanya sekitar 7 bulan menurut medis. Kalau seandainya aku ikuti pengobatan ini, bisa nggak aku sampai di 7 bulan? Kan begitu ya guys. Karena kalau tidak diikuti pengobatan bisa jadi saturannya 2 bulan aja begitu. Dan kemudian dokter bilang lagi begini guys, bisa, tapi begini yang akan bapak rasakan. Nah mulailah ya kan, ada begini, sakit begini, demam tinggi, akan begini, bapak akan ini, bapak akan nggak sadar, bapak akan koma. Kamu lagi jatuh. Oh my god. Ternyata surrender itu nggak ini ya, nggak mudah ya. Aku kira kalau surrender itu hanya tinggal duduk santai kayak Lord Ganesha ini, kamu kan bilang begitu. No guys, give up yang mudah. Surrender nggak mudah loh. Surrender itu hanya mengubah
pola pikir tentang hasil. Karena biasanya manusia itu kalau I do this effort, I need this result, kan begitu ya. Effort yang aku lakukan 80%, please give me the result at least 80. Kalau lebih baik lagi bisa 100%. Nah, itu orang yang bukan surrender. Nah, kalau kamu surrender kan kamu beri 80%, mau hasilnya 20% pun it's okay. Gak masalah. Yang penting effortku sudah maksimal, kan begitu ya. Nah, effort itu ternyata tidak mempengaruhi atau tidak membuat hidupmu lantas jadi lebih mudah katanya di bulan November ini, dan itu yang akan membuatmu jadi kayak bimbang kalaupun ternyata begini hasil prosesnya, sakitnya minta ampun dalam pengobatan kanker ini misalnya begitu. Apa aku masih perlu melakukannya? Kayak begitu guys ya. Jadi dari awalnya kamu full spirit semangat gitu mengenai situasi tertentu di masa-masa tidak ada harapan ini lagi, dan kemudian kamu kayak mau menyerah begitu melihat atau mendengar prosedurnya. Karena informasi ini datangnya dari universe guys. Yang dikatakan Bapak Dokter itu let's say itu adalah informasi dari universe. Dan Ethofans akan selalu back and forth. Ethofans itu tidak boleh komunikasi satu arah. Jadi ini bukan pengumuman satu arah atau pengumuman tertutup guys. No. Ketika datang begitu, kamu harus bertanya. Bukan bertanya kepada dokternya. Kamu harus banyak bicara sama universe tentang apakah aku akan mampu melakukan ini dengan harapan hasilnya hanya segini. Dengan rasa sakit yang aku rasakan katanya akan begini rasanya. Apakah aku mampu begitu? Kalau kamu mau bicara katanya The Ethofans ini akan selalu memberikan tambahan informasi yang kamu perlukan. Tapi itu berdasarkan respon ya guys. Jadi kayak begini, kayak kita berdoa misalnya menurut tarot, kalau Ethofans ini, makanya ini kartu guys tidak ada gambar manusianya, even angel gak kelihatan, karena ini private, komunikasi pribadi antara manusia dengan penciptanya. Itulah pemahaman dari The Ethofans ya. Jadi ketika universe bilang kasih petunjuk blab begitu, dan itu datangnya ke insting biasanya, atau ke intuisi, atau ke hati gitu loh ya. Dan kemudian manusia nggak mau merespon, padahal harusnya ditanyakan kan begitu. Ini maksudnya apa? Nah, begitu ada respon pertama dari kamu, kemudian universe akan balas lagi. Ini maksudnya. Kalau masih belum mengerti, kamu tanyakan lagi. Terus ini habis gitu gini gimana? Dibalas lagi sampai back and forth. Jadi itulah yang disebut dengan The Ethofans, atau komunikasi back and forth antara manusia dan penciptanya. Kalau kamu manusianya diem begitu Sagittarius, maka tidak ada back and forth. Itu akan membuat kamu semakin takut dalam menjalani proses surrender. Tapi kalau kamu banyak bicaranya dengan apapun itu guys, siapa yang mau ke gereja silakan ke gereja, siapa yang mau berdoa secara pribadi silakan berdoa secara pribadi, sholat tahajud atau ke pura kemanapun. Begitulah cara manusia berkomunikasi dengan Tuhan, dan itu sudah diajarkan dari zaman dulu ya gak sih? Dari zaman kita masih kecil itu udah diajarkan seperti apa caranya bicara sama Tuhan, dan itu memang harus dilakukan. Kalian banyak yang gak mau Sagittarius. Ada beberapa di antara kalian barusan aku dengar bilang bullshit, bicara sama universe itu gak akan bisa. Padahal kita kan selalu terkoneksi wirelessly ya, sangat cepat koneksi wirelessnya antara kita dengan universe itu every day, every time guys. Dan ketika kita ada respon, itu universe senang. Begitulah menurut kartu Ethofans ya, karena kamu kan datang lihat readingan tarot, kamu harus paham tentang kartu Ethofans. Ethofans ini bilang universe senang ketika manusia merespon. Informasi itu kan selalu datang. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa tujuan kita, apa cita-cita kita, harapan kita di dunia ini. Tapi kalau kita tidak merespon, itu akan 50% guys. Tapi kalau kita merespon, itu 100%. Back and forth communication. Kalau kamu tidak mau merespon, katanya informasi yang dikasih tahu ke kamu mengenai prosedur surrender ini, kamu akan keluar dari surrender ke give up di November ini, dan itu akan kamu sesali. Itu akan kamu sesali. Oke, segitu saja Sagittarius yang boleh aku sampaikan, katanya stop sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Sagittarius. Thank you very much. Dadah guys.